Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Q.A, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah FIJTI Mangetan, Maros, sekaligus terdaftar sebagai mahasiswa PPT dalam jabatan D1 tahun 2025 dengan nomor peserta berdigit 983 122 022 502 di LPTK IAIN Amber. Insyaallah pada hari ini Rabu 14 Mei 2025 bersamaan dengan masuk sekolahnya peserta didik kelas 4 setelah liburan selama sepekan, insyaallah akan melakukan paket pembelajaran untuk uji kinerja PPT dalam jabatan D1 tahun 2025 dengan nomor daftar ujian 202 521 5088, dan insyaallah saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran problem basic learning PBL. Insyaallah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, bagaimana keadaan ini? Dalam pembelajaran sekali. Namun sebelum itu saya mau mengikuti dulu. Hari ini semua perhatikan semua. Ada yang belum? Kenapa masuk? Ada yang tahu informasi kenapa tidak masuk dalamnya? Sakit ya? Oke. Baik, kita jaga teman-temannya yang tidak masuk APD supaya bisa sehat dan bisa kembali lagi belajar bersama dengan kita. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, seperti biasa, saya minta satu orang terdekat untuk memimpin membaca doa. Silakan kalian mendukung teman-temannya untuk baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita hari ini Allah mudahkan seluruh jelas dalam kehidupan kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran sekali hari ini kita masuk pada tema Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bahas lebih jauh, insyaallah hari ini kita belajar dengan cara berkelompok ya. Jadi hari ini saya bagi kelompok dulu. Saya bagi ke dalam 3 kelompok ya. Jadi anggap saja ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Saya tanya namanya mana? Ada kelompok namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Oh, tanya nama kelompoknya? Ini namanya kelompok Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini namanya kelompok siapa? Kita ucapkan ini kelompok Umar bin Khattab. Ini kelompok As-Sabra ya. Oke, jadi masing-masing sudah ada kelompoknya ya. Baik, dari pembelajaran hari ini tadi sudah saya sampaikan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebagai pembuka saya akan tanya dulu kepada anak-anak sekalian. Ada yang pernah dengar tentang perjalanan Nabi Muhammad di suatu malam? Ada pernah dengar? Yang tadi perjalanan Nabi suatu malam Isra Mi'raj ya. Sekarang saya tanya, kira-kira ketika Nabi Isra Mi'raj, bagaimana perasaannya Nabi ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa senang? Ada yang tahu? Bukan karena bisa ketemu dengan Allah. Ada yang tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala ketemu dengan Nabi? Kondisi sebelumnya Nabi itu kondisi sebelumnya dalam suasana apa? Senang atau sedih? Senang atau sedih? Sedih. Kenapa Nabi sedih? Kenapa Nabi sedih? Sampai-sampai Allah ingin perjalanan melalui perjalanan Isra Mi'raj karena 2 orang tercinta beliau, siapa namanya? Abu Bakar pamannya kan? Istrinya siapa istrinya Nabi? Siti Khadijah ya. Siti Khadijah istrinya dan pamannya Abu Talib itu berpulang telah berubah sehingga Nabi merasa sedih. Belum lagi pada saat itu orang Bani Quraisy tidak bersedia dan beliau menyiksa beliau termasuk menyiksa para sahabat. Maka karena kondisi keadaan seperti itu, Allah ingin memperjalankan Nabi Muhammad melalui perjalanan Isra Mi'raj. Ini sebagai pembuka ya, sebagai pembuka terkait dengan materi kita hari ini Isra Mi'raj. Baik, jadi sudah ada 3 kelompok ya. Untuk kelompok hari ini itu saya akan kasih tugas ya, saya akan kasih tugas. Oke, sebelumnya saya tanya lagi, ada yang tahu dalam rangka tujuan apa lagi Nabi Isra Mi'raj? Contohnya ada apa yang didapatkan oleh Nabi ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang didapatkan? Ada perintah apa yang didapatkan oleh Nabi ketika ketemu dengan Allah? Kalau mendapatkan perintah, saya akan berikan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini untuk pembelajaran sekali paling tidak yang pertama setelah belajar anak-anakku bisa terus atau peta perjalanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya kita dalam kali ini adalah bisa mencoba akan memahami bagaimana perjalanan Nabi dalam
kemudian yang kedua anak-anak sekalian bisa memahami hikmah dari pelaksanaan Islam Quran. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama nonton video animasi berkaitan dengan Islam Quran. Baik, kita saksikan sama-sama dulu. Ya, selamat menyaksikan. Kemarahan kaum Quraisy. Mereka pun berencana untuk menjatuhkan Rasulullah. Mengapa tidak pernah tertarik pada kekuasaan? Tidak benar bohong. Sulit jika kita ingin menghukumnya. Jika bisa menghukum hamba, kita saja pada pengikutnya. Kemudian, penindasan terhadap umat Muslim pun dimulai. Sasaran mereka adalah orang miskin dan para budak. Mereka di tengah padang pasir, jangan diberi makan ataupun minum. Abu Jahal, salah satu tokoh Quraisy yang sangat membenci Rasulullah. Maka, Sumayyah dan keluarganya, budak dari Abu Jahal itu pun diseret dan dijemur di tengah gurun. Ya baik, dari untuk hari ini kita lanjutkan video kelompok. Saya akan kasih lembar kerja kelompok ya. Jadi nanti masing-masing akan berfokus pada tugas yang akan saya berikan. Oke, untuk kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3 ya. Ini bisa berhasil ya. Oke. Jadi tentukan masing-masing siapa ketua kelompok, terus di atasnya nama tujuan, kemudian anggotanya di bawah ya. Terus kalau anggotanya di atas, dan terus nama anggotanya di bawah. Oke baik, jadi untuk tugas kelompok itu menurut tugas kelompok kita studi kasus ya. Saya akan menentukan sebuah kasus, kemudian masing-masing kelompok berdiskusi dan mencari tahu apa jawaban dari studi kasus tersebut. Oke baik, sudah siap? Sudah siap anak-anak sekalian? Sudah siap? Oke, sekarang dengar baik-baik studi kasusnya. Jadi saya akan masalahnya ya, apa masalahnya? Kemudian masalah ini sebentar yang akan anak-anak sekalian diskusikan dengan teman-temannya. Oke, sudah siap mendengar? Kelompok 1 siap mendengar? Kelompok 2 siap? Kelompok 3? Oke, sekarang dengarkan baik-baik studi kasusnya ya. Oke, siap? Oke, baik, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan fokus ya. Baik, tadi sudah siap ya? Oke baik, sekarang studi kasusnya, dengar baik-baik. Dengar baik-baik, fokus supaya bisa diskusi dengan temannya untuk mencari tahu jawabannya. Oke, fokus sudah siap?
Jadi Nabi Muhammad SAW itu melakukan Islamiyah, melakukan perjalanan dalam waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam itu juga Nabi kembali ke tanah Mekah. Besok paginya Nabi bertemu dengan kaum Arab lain. Dan Nabi sampaikan bahasa malam dia telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7 terus kembali hanya dalam waktu semalam. Bagaimana sebenarnya masyarakat? Arab Quraisy? Ternyata kebanyakan di antara mereka itu mengejek Nabi. Kebanyakan di antara mereka mengejek Nabi. Mereka tidak percaya bagaimana bisa dalam waktu semalam bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang untuk bahan diskusinya adalah masing-masing kelompok itu mencari jawaban bagaimana seharusnya sikap kita jika menghadapi ejekan seperti itu. Bagaimana seharusnya sikap kita ketika menghadapi ejekan seperti yang dialami oleh Nabi SAW. Sekarang saya kasih kesempatan diskusi dengan temannya, kemudian cari jawaban atas kasus ini. Bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi ejekan yang seperti itu, seperti yang dialami oleh Nabi. Saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi, cari jawabannya. Oke, silahkan diskusi bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi ejekan seperti itu. Oke, baik, silahkan. Oke, sudah? Oke. Baik, kelompok 1 selesai? Kelompok 2 selesai? Oke, kelompok 3? Ya, baik. Saya akan persilahkan kelompok 1 untuk satu orang perwakilan maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Oke, baik. Silakan. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan. Sebentar, bisa. Oke, kalau kita kita silakan. Oke, yang bisa minta ketika teman presentasi menentukan hasil diskusinya, yang lain dia menyimak ya, yang lain dia menyimak. Oke, kalau saja sudah ada ya. Apa? Oke, baik, bersama dulu sama temannya.
ialah sabar dan diam, tidak membalas Oke, jadi temannya mengatakan bahwa menghadapi ejekan seperti itu adalah kita harus tetap sabar, diam, dan kita membalas ejekan tersebut. Bagaimana? Sependapat dengan kelompok satu? Setuju dengan kelompok satu? Oke, setuju. Baik, berikan aplaus untuk kelompok satu. Ya, baik, selanjutnya kita persilakan kelompok dua untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok dua, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj dan orang Quraisy menertawakannya, kita harus sabar, takwa, dan jangan putus asa. Oke, tetap harus sabar, bertakwa, dan jangan putus asa. Oke, sependapat dengan kelompok dua? Setuju? Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, selanjutnya kita persilahkan kelompok tiga. Siapa perwakilan kelompok tiga? Silahkan maju ke depan. Oke, silahkan. Oke, jadi nanti kita merasa sedih, sakit ya, dia tetap diam dan sabar ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok tiga. Oke, tepuk tangannya mana? Oke, baik. Alhamdulillah untuk tugas pertama sudah diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Sekarang sebelum kita lanjut untuk tugas kedua, tetap semangat. Kalau kita bermasalah ya, jangan. Oke, baik, kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja untuk tugas kedua. Tidak masalah tugas kedua ya. Untuk tugas kedua itu saya akan kasih tugas yang berbeda untuk masing-masing kelompok ya. Tugas yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Baik, untuk kelompok satu tugasnya adalah mencari bukti kebesaran Allah dari ayat Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu tugas kelompok satu ya. Jadi bukti mencari bukti kebesaran Allah dari ayat Al-Quran. Setelah itu tugasnya membuat diagram tentang perjalanan Nabi Isra Mi'raj ya. Paham tugasnya kelompok satu ya. Kelompok dua itu tugasnya menganalisis video animasi Isra Mi'raj ya. Dianalisis, kemudian sebentar, kemudian berikutnya menganalisis video animasi Isra Mi'raj, kemudian sebentar buat reply atau drama pendek ya. Drama pendek. Jadi ada tentang satu Nabi, bebas dari malaikat, kemudian ada yang katakan karakter ya, ada karakternya, katakan kondisinya. Kemudian kelompok tiga, tugasnya kelompok tiga adalah melakukan wawancara dengan guru dengan tema
hikmah Isra Mi'raj ya. Kita wawancara dengan guru dengan tema hikmah Isra Mi'raj. Oke, dan sekarang saya kasih waktu lagi selama 10 menit untuk melaksanakan mengerjakan tugasnya. Sudah siap semua? Siap dengan tugasnya? Oke. Ada pertanyaan? Ya, silakan dikerja di sini tugasnya ya. Di sini dikerja tugasnya. Kemudian sebentar dipresentasikan. Oke, sekarang saya kasih kesempatan untuk kerja tugas. Silakan. Oke, silakan. Oke, silakan diskusikan dengan temannya. Untuk kelompok 3, karena tugasnya adalah wawancara, saya kasih kesempatan untuk keluar kelas, ketemu dengan salah satu guru, kemudian lakukan wawancara, tanyakan apa hikmah dari Isra Mi'raj. Oke, siap? Oke, silakan keluar bisa. Saya kasih waktu hanya 10 menit ya. Kemudian kelompok 2 silahkan buat drama pendek. Ya, ada yang berperan sebagai nabi tadi, kemudian ada yang berperan sebagai malaikat Jibril, ada narator. Oke, siap. Kelompok 1 tugasnya buat diagram peta perjalanan nabi, ya. Oke. Oke, baik anak-anakku sayang, sudah selesai tugasnya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, baik. Sekarang tugas selanjutnya adalah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Sekarang tadi kelompok yang pertama dapat. Sekarang kita mulai dari kelompok 3 lagi, ya. Kita mulai dari kelompok 3. Sedangkan perwakilan dari kelompok 3 untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan. Oke, siapa dari kelompok 3 yang dari perwakilan? Oke, silakan ya. Oke, baik. Untuk kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami melakukan tugas wawancara dengan seorang guru, inilah hasil wawancaranya. Di antara hikmah Isra Mi'raj adalah 1. Salat adalah tiang agama. 2. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 3. Sabar menghadapi ejekan orang kafir. 4. Pentingnya bersyukur atas nikmat Allah. 5. Nabi Muhammad adalah utusan terakhir. Demikian hasil tugas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah tadi hasil tugas kelompok dari kelompok siapa nama kelompok tadi? Fatimah Asrama. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok Fatimah Asrama. Ya, baik, selanjutnya kita panggil kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 untuk presentasi tugasnya. Tugasnya tadi adalah membuat peta diagram perjalanan Nabi mulai dari awal sampai akhir. Baik. Oke, kita persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama,
pisau. Dan berani bersatu. Di sana Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam alaihissalam. Dan di hari kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan di hari ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Yusuf. Di hari keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Dan setelah Nabi Idris Ya, oke, itulah tadi peta jagat perjalanan Nabi baik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit pertama, kedua, ketiga, ketemu dengan beberapa nabi, ya. Kemudian sebelum tahun terakhir bertemu dengan Allah. Di sana Nabi menerima perintah apa? Perintah sholat, ya. Oke, sekarang berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, selanjutnya kita persilakan kelompok dua. Kelompok lain, kelompok pendek. Oke, kita persilakan. Ya, pakai pengeras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiba di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW melihat cahaya Allah yang Maha Agung. Wahai Rasulullah, itulah batas yang aku boleh cintai. Lanjutkanlah perjalananmu sendiri. Ya Jibril, apa yang harus aku lakukan? Allah akan memberikanmu perintah. Salat 5 waktu sebagai hadiah untuk umat. Aku bersyukur atas karunia-Mu. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok dua. Kelompok Masjid Aqsa. Ya baik anak-anak sekalian, alhamdulillah bagian pembelajaran kita sudah lalui, sudah diskusi 2 kasus, ya. 2 kasus sudah diberikan, dan sekarang saya akan berikan lembar refleksi untuk diisi masing-masing, ya. Oke, baik, saya kasih lembar refleksinya. Nomor terakhir, sikap Abu Bakar As-Siddiq saat mendengar cerita Sahabat. Saya ulang, sikap Abu Bakar As-Siddiq saat mendengar cerita Sahabat adalah A. Menertawakan, B. Langsung tertawa, C. Membuka hati, D. Diam saja. Oke, siap-siap. Oke, baik. Terakhir, ya, sekarang sebelum kita tutup, yang masih ada tugas untuk kita jawab sama-sama, ya. Oke, silakan fokus ke layar. Silakan fokus ke layar. Kemudian pilihan jawabannya ditulis di balik kertas refleksi tadi. Oke, siap, ya? Oke, silakan kertas refleksinya, letak kertas refleksi di balik. Kemudian kita jawab sama-sama soal asal di layar. Oke, sudah siap? Saya katakan, ya, saya katakan. Kemudian Anda hanya tinggal menulis jawabannya. Apakah A, apakah B, apakah C, atau D. Oke, siap? Nomor 1 di belakang
dengan kertas refleksi. Yang nomor 1 misalnya nomor 1A tulis A, 1A, misalnya B tulis B. Paham ya? Oke, nomor 1 peristiwa Israfila itu terjadi pada tahun berapa? A. 620 Masehi, B. 621, C. 622 Masehi, D. 623 Masehi. Silakan tulis jawabannya di dalam kertas ya. Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan bernama A. Kuda, B. Burak, C. Unta ajaib, D. Kapal udara. Dalam tugas terakhir lagi uraian. Pertanyaannya dengarkan baik-baik. Ada bagian bawah. Jelaskan mengapa kaum kafir Quraisy tidak percaya ketika Nabi Muhammad menceritakan Isra Mi'raj. Jelaskan alasannya kenapa kafir Quraisy tidak percaya ketika Nabi Muhammad menceritakan perjalanannya tentang Isra Mi'raj. Apa kira-kira alasannya kafir Quraisy sampai tidak percaya? Oke, silakan berjawab. Baik, ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, tentang refleksinya yang sudah ada konsisten bisa dikumpul. Oke, baik. Oke, kumpul ya. Ya, baik, teman-teman sekalian, sekarang kita coba simpulkan sama-sama ya. Terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi, pembelajaran kita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita simpulkan Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ke kubur, setelah pemerintahan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah salat. Baik, dapatnya kita yang bisa kita petik dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik.